Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini bertema upah pelayan yang setia, terambil dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, perikop ini Yesus mengajarkan tentang kesiapsiagaan menjelang kedatangan Anak Manusia. Dalam bagian ini juga Yesus memakai perumpamaan tentang seorang pengurus rumah yang akan bertugas memberikan makanan kepada hamba yang lain pada waktu yang tepat. Pelayan ini dipercayakan otoritas dan tanggung jawab oleh tuannya. Dan itu bukan karena dia hebat, tetapi karena ia dianggap setia dan bijaksana. Dunia mungkin mengejar kehebatan, popularitas, dan pencapaian-pencapaian. Tetapi Allah kita, Tuhan kita mencari orang-orang yang setia pada tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Nah, kesetiaan berarti melakukan tugas dengan benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, ini artinya kesetiaan mencerminkan integritas hati, melakukan apa yang benar bukan karena ingin dipuji, karena ia bekerja bukan untuk manusia, tetapi dia melakukannya untuk Tuhan. Seperti yang dicatat dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kemudian tetap tekun walaupun tidak dihargai oleh manusia, melainkan berpegang pada janji Tuhan bahwa setiap jerih payah tidak akan sia-sia. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Yang ketiga, kesetiaan berarti bahwa setia dalam hal kecil. Nah, Tuhan menguji kesetiaan melalui perkara-perkara kecil. Hal ini sederhana yang kita lakukan dengan kesetiaan menunjukkan kesiapan kita untuk dipercayakan dalam hal-hal yang lebih besar. Kemudian karakter pelayan yang setia. Yang pertama adalah teguh dalam tugas. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan konsisten. Tidak mudah goyah, tetapi dia fokus dan mengutamakan menyenangkan hati Tuhan. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Yang kedua, bijaksana. Tahu kapan dan bagaimana bertindak, dipimpin oleh hikmat Allah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Yang ketiga, kasih kepada semua sesama, memberikan makanan rohani kepada orang lain dengan sukacita dan cinta kasih. Berikut kita akan bersama melihat upah dari Tuhan. Yang pertama, diberikan kepercayaan lebih besar. Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Pelayan yang setia akan diberi otoritas dan pengaruh lebih besar untuk memperoleh hal-hal yang lebih penting dalam kerajaan Allah. Yang kedua, upah yang kedua adalah diberi sukacita yang sejati. Ayat firman Tuhan, berbahagialah hamba itu. Ini berbicara tentang sukacita rohani dan damai yang melebihi apapun. Dalam firman Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini adalah gambaran sukacita surgawi yang dinikmati oleh mereka yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Yang ketiga, upah diberi kepada kita pengharapan yang kekal.
Ini menunjukkan bahwa upah surgawi bukan hanya penghargaan dari dunia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di dalam kekekalan ada penghargaan abadi yang disediakan Tuhan bagi mereka yang tidak menyerah, yang tetap tegar dan setia dalam perjalanan iman. Nah, sebagai aplikasi bagi kita hari ini, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengundang kita untuk memeriksa diri. Apakah kita hidup sebagai pelayan Tuhan yang setia? Ataukah apakah kita menggunakan waktu, talenta, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayaninya dan melayani sesama? Nah, kesetiaan itu diuji bukan saat semuanya mudah, tetapi justru saat tidak ada yang melihat, saat letih, saat tidak dihargai, dan saat kita tergoda untuk menyerah. Nah, kita adalah pengurus rumah Tuhan, dan kita dipanggil untuk melayani dengan kesetiaan. Penutup dan doa, kiranya renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang mencari pelayan yang setia dan bijaksana, dan bahwa kesetiaan kita hari ini tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan memberi upah yang kekal. Biarlah saat Tuhan Yesus datang kembali, kita didapati sedang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.